Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema bagaimana kita sampai pada puncak hikmah daripada puasa, yaitu ketakwaan. Bagaimana kita mencapai ketakwaan dengan puasa. Terkait dengan pertanyaan ini, dalam rangka kita sampai kepada ketakwaan dan kepada kemampuan untuk mengendalikan kekuatan syahwat dengan kekuatan akal, maka dalam hal ini dibutuhkan beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah unsur al-ma'rifah atau unsur ma'rifat. Yang berarti bahwa seorang manusia harus memulai dengan mengukuhkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kemahasempurnaannya, kepada sifat-sifat baiknya, dan bahwa dia adalah maha hakim, maha bijaksana, dan intinya seluruh sifat sempurna ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan ini menghunjam kuat dan berakar pada diri manusia, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita syariat-syariat yang merupakan jalan menuju kesempurnaan kita. Kita harus sampai pada keyakinan bahwa apapun yang disyariatkan oleh Allah adalah jalan yang Allah hamparkan kepada kita untuk kita meraih kesempurnaan kita. Apakah kita memahami mengapa Allah wajibkan syariat-syariat tertentu, ataupun kita tidak memahaminya, tidak penting kita paham illah dibalik kenapa Allah mensyariatkan serangkaian syariat. Cukup kita sampai pada keyakinan bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha hakim, dan apapun yang Allah syariatkan pastilah akan mengantar kita pada kesempurnaan kita. Digambarkan dalam hal ini keadaan kita terhadap syariat-syariat Allah itu tak ubahnya seperti keadaan anak kecil yang dibangunkan oleh kedua orang tuanya saat pagi di mana dia masih menikmati tidurnya untuk bangun dan pergi ke sekolah. Boleh jadi anak yang dibangunkan ini dia merasa kesal dan jengkel. Kenapa dia harus dibangunkan dari kenyamanannya, dari tidur nyenyaknya. Tapi semua ini dilakukan oleh orang tua dalam rangka membangun masa depan sang anak. Atau ketika kedua orang tua melarang anaknya untuk memakan makanan tertentu, makanan yang boleh jadi berbahaya bagi kesehatannya, dikarenakan dokter melarangnya untuk makan makanan tertentu. Tapi anak ini ketika dilarang dari makanan yang dia sukai yang berbahaya baginya, boleh jadi dia jengkel, kesal, dan marah. Kenapa dia dilarang untuk makan makanan kesukaannya. Tapi meskipun dia jengkel dan marah, pada hakikatnya ketika dia tidak makan, itu manfaatnya kembali kepada anak tersebut. Seperti itulah perumpamaan kita terhadap berbagai macam syariat yang Allah wajibkan atas kita. Boleh jadi kita merasa tidak nyaman, boleh jadi kita merasa terkekang, boleh jadi kita merasa dibatasi kebebasan kita, tapi ketahuilah bahwa semua itu adalah bermanfaat dan berguna bagi kesempurnaan kita sebagai manusia. Dan unsur ma'rifat ini akan semakin menguat ketika manusia kemudian memahami bahwa kehidupannya tidak terbatas pada kehidupan dunia. Kehidupan dunia adalah jembatan pendek yang harus dia lalui. Dia akan
menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Ya, kehidupan yang sebenar-benar kehidupan yang tidak ada kematian. Unsur ma'rifat ini akan semakin menguat ketika manusia menyadari bahwa ada kehidupan lain pasca kehidupan dunia yang sebentar ini. Ketika manusia sudah sampai pada keyakinan itu, maka dia paham bahwa apapun kenikmatan yang ada di dunia ini adalah kenikmatan-kenikmatan yang berlalu, bukan kenikmatan yang hakiki. Karena dunia akan dia tinggalkan. Dia melihat bahwa dari waktu ke waktu dirinya merapuh, menua, merenta, dan dia menuju pada kematian. Tidak ada hal yang istimewa dalam kehidupan dunia ketika dunia adalah kehidupan yang sementara. Diceritakan bahwa suatu hari salah seorang sahabat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menarik nafas panjang dan menghembuskan nafas panjang. Imam Ali kemudian bertanya, untuk apa engkau melakukan itu? Apa yang sedang menimpamu? Apakah engkau sedang menimpamu sesuatu yang terkait dengan dunia? Sahabat itu bernama Jabir. Jabir kemudian menjawab, iya. Aku menghadapi banyak masalah di dunia ini dan karenanya aku harus menarik nafas panjang dan menghembuskannya dalam rangka melegakan perasaanku. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kemudian berkata kepada Jabir, ya Jabir, maladzud dunya sab'un. Ketahuilah wahai Jabir, kenikmatan dan kelezatan dunia hanya 7 hal. Ada kenikmatan yang terkait dengan al-ma'kul, yang dimakan, wal mashrub, yang diminum, wal malbus, yang dipakai sebagai pakaian, wal mangku, kenikmatan yang dinikahi, wal markub, kenikmatan yang ditunggangi, wal masmum, kenikmatan yang dicium, wal masmu, dan kenikmatan yang didengar. Al-Imam Ali menyimpulkan bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia ada pada yang dimakan, yang diminum, yang dipakai pakaian, yang dinikahi, yang ditunggangi, yang dicium aromanya, dan yang didengar. Al-Imam Ali kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 7 hal kenikmatan dunia ini. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ketahuilah bahwa fa'aladzul ma'kulat al-asal. Dari sekian banyak makanan, yang paling lezat itu adalah madu. Dan ketahuilah wahai Jabir, madu itu adalah basakun min dzubabah. Itu adalah ludah dari serangga. Wa ahlal masyrubat al-ma'. Dan yang paling enaknya minuman adalah air yang segar. Wa kafa bi ibahatihi wa sabahatihi ala wajhil ard. Dan minuman yang paling lezat ini Allah sediakan dalam jumlah yang banyak, sehingga orang tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan minuman yang paling lezat, yaitu air segar. Wa alal malbusat ad-dibaj, dan sebaik-baik pakaian adalah sutra. Dan ketahuilah wahai Jabir, sutra itu adalah air liur dari seekor ulat. Wa alal mangkuhat an-nisa, ya, dan nikmat-nikmat yang dinikahi adalah wanita. Dan ketahuilah bahwa ketika kita berbicara tentang kenikmatan wanita, wa huwa mabalun fi mabal, kenikmatannya ada pada tempat manusia membuang air seninya. Kenikmatan wanita adalah air seni, ya, tempat keluarnya air seni yang bertemu dengan tempat keluarnya air seni. Ya, dan dikatakan bahwa seindah-indah yang ada pada wanita, ya, terletak pada yang terjorok pada bagian tubuhnya. Wa alal markubat, dan seindah-indah atau setinggi-tinggi yang ditunggangi dari dunia ini adalah al-khail, adalah kuda, wa huwa qawatil. Dan kuda adalah tunggangan-tunggangan yang dipakai untuk membunuh saat perang. Wa ajallul masmumat,
ya, yang paling luar biasa dari yang dicium aromanya di dunia ini adalah al-misik, ya, wa huwa damun min surrati dabbah, dan dia adalah darah yang keluar dari pusar binatang. Wa ajallul masmu'at al-ghina, dan seindah-indah yang didengar di dunia ini adalah nyanyian, ya, wa tarannum, dan alunan, wa huwa ithmun, dan itu boleh jadi adalah dosa. Ma hadhihi sifatu, hal-hal yang terindah dari dunia, 7 hal tadi itu yang terindah dari dunia. Kalau kamu tahu hakikatnya, kamu tidak layak untuk menarik napas panjang dan mengembuskannya karena dunia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada unsur yang kedua dalam rangka kita menjawab bagaimana kita meraih ketakwaan dengan puasa. Syahrukum mubarak wa dumtum fi riayatillah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.